Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ekonomi? Semangat terus ya belajar di channel Ekonomi Asik. Jangan lupa like, share, and subscribe. Makasih. Kali ini kita akan lanjut di jurnal khusus tapi contohnya. Yuk kita lihat. Contoh yang pertama saya ambil di jurnal pembelian, maka 3 saja ya supaya mempermudahkan. Jadi ada perusahaan kita namanya Toko Dwi Rahmat. Nah, Toko Dwi Rahmat selama pembelian di bulan Mei tahun 2021 ada pembelian barang dagangan dan bukan barang dagangan. Nah, yang barang dagangan kita akan masukkan ke akun pembelian dan yang bukan barang dagangan kita masukkan akun di serba-serbi, kolom serba-serbi ya. Tanggal 1 dibeli barang dagangan secara kredit oleh pemasoknya UD Usaha Dagang Berkah. Di sini syaratnya adalah 3/10 N/30 dengan faktur 04. Nanti nomor fakturnya jangan lupa ditulis ya. Tanggal 3 Mei dibeli secara kredit peralatan. Nah, ini yang kata saya bahwa peralatan toko yang kita beli itu bukan untuk barang dagangan. Jadi jangan dimasukkan ke dalam akun barang pembelian ya. CP Harmoni senilai 800 dan fakturnya 12. Tanggal 11 Mei dibeli Toko Harapan. Nah, Toko Harapan ini kita beli apa? Barang dagangan secara kredit ya. Seharga 900.000 dengan termin. Nah, tidak ada persentase potongan nanti karena hanya 1 bulan batas pembayarannya. Nomor fakturnya juga jangan kita lupa untuk ditulis ke formatnya ya. Kita masuk ke dalam jurnal pembeliannya. Formatnya kita tulis tahunnya, bulannya, dan tanggalnya. Yang pertama, nomor fakturnya 4 kita tulis. Dan akun yang kita debitkan adalah Usaha Dagang Berkah dan rep-nya itu kita kosongkan pada saat mau posting, nanti baru kita checklist ya. Karena dia pembelian barang dagangan secara kredit, maka kita masukkan ke jurnal pembelian, akunnya pembelian dan kreditnya adalah utang dagang. Kita masukkan 600. Dan yang 3, tanggal 3 itu CP Harmoni, kita beli kepada CP Harmoni tapi bukan barang dagangan yang kita beli, tapi peralatan toko atau perlengkapan ya, atau yang lain-lain, maka jangan dimasukkan ke dalam akun pembelian, tapi masuk ke akun serba-serbi dan kita tulis akunnya. Misalnya peralatan, jumlahnya 800 di posisi debit dan yang kreditnya adalah 800. Tanggal 11 nomor fakturnya 34, kita beli di Toko Harapan, kita beli barang dagangan nih, tapi nggak punya syarat, ini kalau salah ya, ini kan yang pertama ada syarat 3/10 N/30. Kalau yang di tanggal 11 Toko Harapan itu hanya batas atau terminnya 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, karena kita beli barang dagangan, maka masuk akun ke pembelian sebesar 900.000 dan yang kreditnya adalah utang dagang sebesar 900.000. Kalau sudah, tinggal kita totalkan semua pembelian kita sebesar 1.500.000 dan peralatan kita 800, kita totalkan menjadi 2.300.000. Itu yang di debit ya. Sedangkan yang di kredit kita totalkan semua 600.000, 800.000 tambah lagi 900.000 menjadi 2.300.000. Lanjut kita ke contoh soal transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Jadi pengeluaran kas itu adalah semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan kita membeli tapi tunai, beli barang dagangan maupun yang bukan barang dagangan. Tanggal 2 itu kita beli barang dagang secara tunai dari CP Merpati sebesar 300.000 dan tanggal 4 dibayar. Nah, di sini kita mengeluarkan kas karena kita bayar beban akut pembelian sebesar 60.000. Dan yang tanggal 6 dilunasin
faktur, berarti kita ngelunasi utang kita pada saat kita pembelian kemarin. Pada periode ada potongan karena di UD Berkah kita dapat syaratnya 3/10 N per 30 sebesar 600. Jadi tadi tanggal 1 berarti sampai tanggal 6 dapat kita 3% ya. Yuk kita masukkan ke dalam format pengeluaran kas. Kita tulis, jangan lupa halamannya juga di pojok sebelah kanan atas. Tanggal kita tulis dulu tahunnya, bulannya, dan baru tanggalnya. Jadi nggak usah lagi berkali-kali ya. Kalau tinggal tanggal saja sampai ke bawah. Kalau seandainya ganti bulan, maka kita hanya tulis aja bulan yang baru. Mei berarti Juni misalnya ya. Mei April atau Mei Juni, balik ke bawah lagi. Nomor bukti kita tulis kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Akun yang kita debitkan adalah keterangan-keterangan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya PT Merpati. Nah, kita pembelian secara tunai, maka akun yang kita debitkan adalah pembelian dan yang kita kreditkan adalah kas karena kita belinya secara tunai sebesar 300. Tanggal 4 itu kita tidak beli barang dagangan, tapi kita ada mengeluarkan biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut ini jangan masukkan ke dalam akun pembelian ya, tapi masuk serba-serbi. Nah, di sini angkanya kita jumlahnya 60.000 dan yang dikreditnya adalah kas sebesar 60.000. Tanggal 6 kita ada lagi nih menerima kita melakukan kegiatan pelunasan utang kepada UD Berkah. UD Berkah kita bayar sebesar utang kita sebesar 600, maka utang kita berkurang sebelah debit. Nah, kita tulis 600.000 karena ada termin kemarin ya 3/10 N per 30 berarti dia dapat nih baru tanggal 6, kemarin tanggal 1, berarti dia kita kalikan 3% kali 600.000, maka dapat 18.000. Dan uang yang harus kita keluarkan untuk membayar hanya sebesar 582.000, potongannya 18.000. Nah, debitnya, seluruh debitnya kita totalkan 600 tambah 300 tambah lagi 60 menjadi 960.000. Sebelah debitnya dan sebelah kreditnya 960.000. Pas ya. Kita lanjut ya ke contoh soal yang berkaitan dengan jurnal penjualan. Nah, ingat jurnal penjualan khusus untuk barang dagangan. Kalau hanya untuk barang dagangan yang secara kredit, kita masukkan ke jurnal penjualan dan formatnya hanya piutang dengan penjualan. Tapi seandainya kita di perusahaan ada yang menjual selain barang dagangan secara kredit, maka format kita tambah ya dengan akun serba-serbinya. Jadi format penjualan enggak baku, jadi enggak stop di situ, tapi bisa macam-macam di akun serba-serbinya. Yuk kita mulai di contoh tanggal 5. Di sini dijual barang dagangan secara kredit kepada Nyonya Sukma sebesar 700 dan syaratnya adalah 3/10 N per 30 dengan fakturnya 20. Kita tulis nanti fakturnya. Tanggal 8 dijual secara kredit tapi bukan jual barang dagangan, tapi kita menjual peralatan toko. Nah, di ini tidak akan kita masukkan di akun penjualan di kreditnya, tapi kita masukkan ke serba-serbi. Kepada Tuan Ronald seharga 100.000 dan nomor fakturnya pun jangan lupa kita tuliskan nanti. Tanggal 13 Mei 2021 dijual secara kredit kepada Nyonya Nani barang dagangan seharga 400.000 dengan nomor fakturnya tanggal 22. Kita coba ya masukkan ke dalam format. Kita tulis nama perusahaan kita dan jurnalnya. Jangan lupa halaman pojok kanan atasnya. Kalau ganti halaman kita halaman nomor 2 ya. Dari mulai tanggal
Nah, dari kolom tanggal kita tahun dulu, bulannya, baru tanggalnya. Nomor faktur jangan lupa kita tulis, dan akun yang kita debitkan adalah nama debitornya ya. Nyonya Sukma kita jual kepada Nyonya Sukma dengan syarat pembayarannya 3/10 N30. Karena kita jualnya barang dagangan, maka masuk ke akun penjualan dan piutang Nyonya Sukma sebesar 700.000. Tanggal 8, karena kita penjualannya bukan persediaan barang dagangan, maka kita masukkan ke serba-serbi dengan akun pendapatan lain-lain. Ada peralatan kita yang tidak kita pakai, kita jual kepada Tuan Ronald sebesar 100.000. Maka Tuan Ronald mempunyai piutang di posisi debit dan yang kreditnya adalah pendapatan lain-lain. Dan yang tanggal 13, kita ada lagi penjualan barang dagangan, itu sebesar 400 penjualan kita kepada Nyonya Nani. Dan piutangnya lanjut kita totalkan semua 1.200.000, penjualan kita 1.100.000, kita tambahkan dengan kredit kita berupa pendapatan lain-lain, menjadi 1.200.000. Jadi debitnya sama dengan yang kreditnya. Jurnal yang terakhir contohnya adalah jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas adalah kita yang berkaitan dengan penjualan secara tunai atau kita mendapatkan penjualan yang bukan barang dagangan atau pelunasan. Ya, ini berkaitan dengan transaksi penerimaan uang kas, uang tunai. Tanggal 1 Mei dijual barang dagangan secara tunai kepada Tuan Rido seharga 400. Tanggal 10 diterima pelunasan. Jadi kalau saat orang melunasin piutangnya, maka kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Di sini Nyonya Sukma tadi kita ada jual, tapi kita kasih syarat. Nah, seandainya masih dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapatkan potongan penjualan. Tanggal 11 Mei diterima kredit BRI. Nah, ini kita ada utang pinjaman kepada bank. Ini kita masukkan penerimaan kas, tapi tidak masuk ke akun penjualan, tapi serba-serbi. Yuk kita lihat formatnya. Dari contoh soal itu kita masukkan ke dalam formatnya UD Dwi Rahmat. Jangan lupa di sini ada halaman jurnal penerimaan kasnya. Tanggal kita buat dulu, tahun, bulan, dan tanggalnya. Yang pertama, Tuan Rido, kita ada penjualan kepada Tuan Rido secara tunai sebesar 400.000, kas kita dapat setelah debit, dan yang kreditnya adalah penjualan. Tanggal 10, Nyonya Sukma melakukan pelunasan utangnya kepada kita. Nah, pelunasannya itu ingat tadi ada batasannya, kalau masih 10 hari maka masih dapat 3% kali 700.000, maka dapat 21.000. Di sini ada namanya potongan penjualan, dan uang yang kita terima dari Nyonya Sukma hanya sebesar 679.000. Dan yang tanggal 11 ini kita tidak ada penjualan tunai maupun kita dapat pelunasan, tapi kita dapat uang tapi pinjaman. Nah, ini kita masukkan ke akun serba-serbi. Nama akunnya adalah utang bank, dan uang yang kita terima kas sebesar di debit 5 juta dan kreditnya utang bank sebesar 5 juta. Maka kita totalkan semua kasnya 400 tambah 675 tambah 5 juta, berarti ini 6 juta ya, salah ini. 6.779.000 dan potongannya kita tambahkan menjadi 6.100.000. Sedangkan yang kreditnya kita tambahkan 700, 400 dan 5 juta, berarti 6.100.000. Pas ya debit dan kreditnya. Nah, di sini harus kita perhatikan posisinya dan jumlahnya harus sama debit dan kreditnya. Mudah bukan? Semoga ini membantu kalian dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.